Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, mahasiswa semester 3 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 dengan dosen pengampu saya sendiri yaitu Rian Novalhais MKom. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bersemangat dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan bagaimana rekan-rekan kita sudah sampai di minggu keempat atau di pertemuan yang keempat, tidak terasa ya. Sebentar lagi kita masuk ke pertemuan yang kelima, 6, 7 dan kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester. Maka daripada itu dipersiapkan untuk tugas utamanya, rekan-rekan masih ada waktu, jangan sampai pada saat mepet-mepet kalian baru sibuk mengerjakan. Setidaknya tema dan jadwal sudah diserahkan ke saya ya di minggu yang keempat ini. Kalau belum, mohon maaf, saya akan menganggap tidak hadir atau saya alpa kalian. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari 4 poin. Yang pertama ada combo box bernilai, yang kedua nanti kita akan belajar tentang menu bar. Menu bar ini merupakan sebuah opsi pilihan tampilan apabila kalian akan mengimprovisasi tugas utama kalian. Kemudian ada spinner dan yang terakhir ada progress bar. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ya ke poin yang pertama. Di sini kita akan membuat combo box seperti minggu lalu atau minggu ketiga. Hanya saja combo box ini bagaimana agar memiliki sebuah nilai. Jadi ada nilainya gitu kan. Dan ini bisa dijadikan salah satu opsi untuk diterapkan dalam tugas utama kalian. Baiklah, di sini kebetulan untuk combo box itu sendiri saya sudah desain sebelumnya dan saya ingatkan kembali ya bagi rekan-rekan, apabila mengerjakan tugas pertemuan, boleh didesain terlebih dahulu. Kemudian untuk source-nya kalian siapkan saja. Jadi jangan sampai source-nya sudah disimpan di NetBeans. Artinya kalian sisipkan di Notepad ataupun di PowerPoint, itu nggak masalah. Yang jelas nanti pada saat kalian menyisipkan source-nya, kalian sekalian menjelaskan fungsinya itu buat apa loh gitu ya. Dan kalian bisa memilah dan memilih antara variabel yang ada di desain ataupun variabel yang ada di source. Oke ya. Baiklah, di sini saya sudah membuat combo box seperti minggu lalu, tidak perlu saya terangkan lagi secara detailnya karena saya anggap kalian sudah paham ya. Nanti source-nya bisa kalian simpan di combo box itu sendiri ataupun kalian bisa simpan di button seperti itu. Di sini kita akan mencoba membuat item solar, kemudian premium, dan terakhir Pertamax. Ini sebagai sampel aja ya, Pertamax. Oke, kemudian close. Kemudian di sini di combo boxnya kita bisa double klik ya. Nah, kemudian kita beri source yang sudah saya siapkan di sini. Source-nya adalah ini. Oke, sebelum kita copy source-nya, kalian bisa atau harus memberikan deklarasi variabel terlebih dahulu di atasnya ya. Di sini saya lupa. Di sini saya sudah memberi atau membuat variabel dengan tipe data string. Yang saya butuhkan di sini ada 3 variabel. Yang pertama ada komponen, ada type, ada harga. Nanti peruntukannya kita bisa lihat di source berikutnya. Oke, kita kembali lagi tadi ya ke menu combo box-nya, kita pastekan source-nya. Nah, di sini kode yang di atas ya, kode type sama harga itu dipakai untuk ini. Dan yang 2 lainnya di sini TXTA dan TXB itu ada di desain untuk jenis BBM dan rupiahnya. Artinya nanti sesuai yang saya sampaikan sebelumnya bahwa combo box bernilai itu intinya ada di sini, di rupiahnya. Jadi ketika kita memilih sebuah combo box, misalkan kita membeli sesuatu, kita pilih opsinya,
itu memunculkan type-nya atau jenis BBM-nya dan nanti akan memunculkan harganya. Nah, bedanya di situ. Dan ini tadi saya sudah menjelaskan atau menyampaikan bisa menjadi salah satu opsi tugas utama kalian ya, fiturnya. Oke, jenis BBM ini text field-nya saya beri nama TXTA, sedangkan di text field yang di rupiah saya beri nama TXTB. Maka disesuaikan di sini. Dan ini perlu dijelaskan. Kode di sini sesuai dengan deklarasi variabel yang di atas. Saya masih menggunakan string ya. Kemudian di sini diperjelas bahwasanya nanti dia akan mengambil combo box. Masih ingat ya di minggu yang lalu get selected item, item yang ada di combo box. Sedangkan combo boxnya saya beri nama combox. Klik kanan change variable name combox. Jadi harus sama ya dan harus sesuai combox. Kemudian di sini ada source if else-nya. Di sini if kodenya nanti solar. Jadi seperti item yang sudah saya tulis di sebelumnya tadi, itemnya solar premium pertamax. Jadi kalau misalkan kode yang dipilih adalah solar, maka type atau teksnya yang akan muncul di TXTA adalah solar dan harganya adalah 5.000. Selanjutnya seperti itu, else if sama premium, cuma bedanya harganya pun harus dibedakan. Dan else itu selain dari premium sama solar nanti akan muncul tulisan pertamax. Kita run ya, klik kanan, run file. Nah, di sini apabila kita pilih pertamax, maka akan muncul pertamax dengan harga 10.000. Ini bisa, menurut saya bukan hanya bisa, tapi sangat membantu ataupun sangat bisa digunakan untuk tema transaksi kalian. Jadi saya pernah bilang di pertemuan sebelumnya bahwasanya kalian harus buat aplikasi yang tidak biasa saja, tapi yang luar biasa. Pak, saya pakai fitur ini loh, jadi seperti ini loh, jadi nggak biasa gitu aplikasi kalian. Kemudian kalau premium muncul 7.000, kalau solar 5.000. Oke, itu aja ya. Yang pertama atau di poin yang pertama yaitu combo box bernilai. Selanjutnya kita akan membuat menu bar. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya menu bar ini bisa dijadikan opsi kalian. Menu bar ini tetap berada di sisi kanan kalian, yaitu swing menu. Kalau misalnya combo box, text field, radio button, button itu sendiri, label itu ada di swing controls. Sedangkan kalau swing menus, karena banyak ya, di sini ada menu bar dan menu item, nanti dua ini yang kita pakai. Menu bar kita simpan di sini ya. Kemudian kalau misalkan dicek dulu boleh deh, klik kanan run file. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Artinya kalian bisa membuat aplikasi dengan tampilan yang mungkin tidak semuanya itu diakses dengan button, tapi diakses melalui menu bar gitu ya. Misalnya di sini file, gitu kan, diklik, edit gitu. Nah, untuk drop down-nya, untuk nilai atau menu yang ada di bawahnya, baru kita menggunakan menu item. Menu item ini disimpan di bawah file ya. Jadi kalian bisa lihat ya, itu ada garis kotak jingganya, itu diperuntukkan untuk pemilihan menu mana sih yang mau dipilih gitu. Kita di file dulu ya. Di file, klik kanan, misalkan edit text. Misalnya saya di sini mau buat new. Kemudian misalnya saya mau buat satu lagi menu item di bawah atau di file juga ya, atau di bawah sini, di bawah new. Klik kanan, edit text. Misalnya ini buat exit. Seperti itu ya. Nah, setelah itu apabila kita ingin memberikan fungsi, misalnya di new ya, contohnya kita tinggal klik kanan new-nya sampai dengan kotak jingganya ini menuju kepada pilihan new yang kita pilih ya. Klik kanan, event, action perform. Nanti ketika diklik akan menghasilkan fungsinya. Di sini saya ingin menampilkan saja ya. Desain, oke, kita pastekan. Di sini saya sengaja membuat menu sederhananya. Apabila klik new, maka akan muncul di sini, saya sudah membuat ya sebelumnya frame baru. Jadi jangan sampai digabung sama latihan 4, tapi dipisah.
namanya new frame. Saya tulis dulu ya, new frame. Nah, jadi ketika saya klik itu nanti akan muncul. Tapi ini di sini ada tulisan dispose itu untuk close ya, atau untuk menutup frame yang sedang aktif atau yang ada di source ini gitu. Maka kita cut aja. Ini untuk dipakai untuk di exit saja. Klik kanan, event, action, perform. Kemudian kita pastekan. Jadi dispose itu buat exit gitu ya. Kita klik kanan dulu di run ya, di run file. Kemudian kita bisa lihat di sini tadi yang ini sudah bisa. Kemudian file, nanti ada new, ada exit. Kalau new ceritanya ada frame baru gitu ya. Jadi ada frame baru. Ini untuk new. Tapi sedangkan dia ikut nge-close ya karena dispose-nya ya. Sedangkan kalau misalnya kita exit gitu ya. Kita exit. Di sini kita pilihan file, exit, akan meng-close tampilan frame-nya. Nah, itu jadi opsi juga. Pengembangannya silahkan, mau kalian nanti edit, mau kalian nanti ketika berhubungan sama database, nanti kan kita harus edit data ya, edit datanya itu harus dari frame-nya tanpa perlu kita masuk ke database. Nanti kita bisa menggunakan menu bar, nanti kita bisa ke klik mungkin untuk pindah ke form lainnya yang berkaitan tentang laporan keuangan dan sebagainya, itu bisa kalian improve di sini. Oke ya, itu menu bar dan menu item. Setelah itu kita akan ke spinner. Nah, sebenarnya ini spinner juga jadi opsi aja ya. Jadi opsi kalian, dan ini balik lagi ke swing controls. Spinner ini dipakai untuk sebenarnya digitnya masih digit 1 ya. Setahu saya digitnya masih digit 1 di sini. Sebenarnya terserah kalian ya, ini buat desainnya saja. Kemudian biasa saya ubah dulu ya fontnya. Nah, ini kita coba run dulu ya, biar kalian punya pandangan lah seperti apa spinner. Nah, spinner itu seperti ini. Jadi ya sebenarnya fasilitasnya ini nggak cukup karena ukurannya terlalu kecil, terlalu besar. Sebenarnya sebagai opsi saja gitu untuk penambahan fitur di tugas utama kalian gitu ya. Nah, di sini bisa bisa minus karena integer. Tapi setahu saya tidak bisa menampilkan tipe data float ataupun double berkoma, dia integer. Nah, bagaimana sih Pak biar ini artinya bisa difungsikan seperti halnya text field ataupun combo box. Kalau misalkan text field mungkin get text gitu kan, combo box get selected item gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk spinner ini bisa menggunakan get value setahu saya. Nanti source-nya udah saya siapkan kok. Kemudian kita beri nama dulu mungkin ya. Klik kanan, change variable name spinner. Oke, kita butuh button untuk men-triggernya, atau kita buat aja proses gitu ya. Oke, kemudian kita butuh text field lagi untuk memunculkan hasilnya. Misalnya namanya hasil aja ya, hasil. Oke, bagaimana untuk source-nya kita simpan di button proses. Nah, di sini ya source-nya sudah saya siapkan di sini. Oke, kita copy aja, kemudian masuk ke NetBeans. Nah, di sini txt hasil itu berkaitan sama hasilnya, berarti kita pakai hasil doang ya. Dan spinner tadi cuma spinner, nggak pakai txt, kita hapus aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita run, jadi cuma hasil set text. Apa sih yang mau ditampilkan dari spinnernya? Ya, kita harus get value dari spinner. Run file, nanti akan muncul ya teman-teman. Nah, di sini kalau ini tadi berhubungan sama yang combo box bernilai. Ini spinnernya, kita mau berapa nih? 10, 12, kita proses akan muncul angka 12. Kalau ini berkaitan sama font aja ya, tinggal diubah aja. Nah, kemudian bisa nggak sih Pak hasil dari spinner itu diproses atau dimanfaatkan untuk operasi bilangan? Bisa. Ini bisa kalian improve. Jadi menu-menu yang menurut saya bisa kalian gunakan untuk tugas utama, saya berikan gambarannya di pertemuan keempat ini.
Kita ubah dulu variabelnya ya. Kalau nggak salah yang belum tuh apa ya, txtb mungkin belum. Txtb, oh udah. Ternyata kita beri nama C aja. Atau jangan deh. Jumlah, kemudian kita butuh text field satu lagi untuk hasilnya. Atau kita beri nama total aja kali ya. Total. Oke. Edit text buat dihapus defaultnya. Kemudian kita butuh label, kita copy paste aja di sini ya, biar nggak usah buat lagi. Misalnya ini apa ya, perkalian aja ya, perkalian. Kemudian digeser, agak sulit ya. Kemudian kita butuh lagi buat, oh bukan label, tapi kita butuh button lagi untuk memprosesnya. Enter. Oke. Di sini kemudian kita buat source-nya ya. Ini tadi apa namanya? Hasil. Ini jumlah. Waduh. Ini total ya. Namanya aneh-aneh nih. Harus dihafalkan. Kita ke source, kita ke enter aja langsung ya. Kita fungsikan di sini. Tadi apa? Lupa saya. int, kita butuh a sama dengan integer dot parseInt. Kemudian yang pertama tadi apa? Hasil ya, hasil dot get text kalau nggak salah. Kemudian titik koma, kita copy paste aja ya biar tidak terlalu lama. Copy paste. Yang ini kita mau variabel b, selain hasil tadi jumlah ya, hasil jumlah. Kemudian di sini kita beri prosesnya int c sama dengan a kali b titik koma. Kemudian setelah itu kita munculkan di apa tadi nama text fieldnya yang ini total ya. Oke, di total berarti total titik set text. Ini untuk outputnya, ngambil inputannya dari mana? Dari C ya, get text, plus C titik koma. Jadi nggak perlu get text lagi. Kalau get text kan buat ngambil outputnya ya. Ini kan cuma tinggal total ini mau diisi apa? Oh, diisi C karena hasil dari perkalian A kali B. Tadi ini saya lupa. Coba di-run dulu ya. Semoga tidak ada error. Oke, di sini misalnya spinnernya saya mau 12. Ini misal. Kemudian ada 12, ini misalnya ada 5, di enter 60. Seperti itu ya. Ini sebagai opsi saja. Jadi tidak perlu maksud saya tidak terus-menerus mindset kalian atau pandangan kalian inputan harus menggunakan keyboard, misalkan pakai spinner boleh. Tapi biasanya memang di sini saya beri kekurangannya. Spinner itu misalnya apa ya? Ya ketika kita tulis 120 itu sendiri sebenarnya nggak masalah ya muncul gitu. Sebenarnya fungsinya hampir sama aja gitu kayak text field biasa. Tapi perbedaannya ketika ini diklik itu bisa memunculkan nilai. Misalkan gini 72. Ini terlalu kecil ya jadi nggak bisa angka selanjutnya nggak kebaca. Nah 72 kita klik gitu. Misalkan 89, 88 gitu. Nah sebenarnya hampir sama aja dengan text field ya. Hanya inputan berupa angka maksudnya dari keyboard. Tapi spinner juga sebenarnya sebagai penambahan fitur aja gitu. Misalnya kalian nanti punya inovasi gitu. Saya mau aplikasinya tentang apa yang bisa memanfaatkan fasilitas spinner ini. Gitu. Ini sebagai opsi saja. Oke, setelah itu yang keempat atau poin terakhir di sini kita akan membuat progress bar. Nah, progress bar ini di sini ya. Progress bar di sini kita butuh deklarasi fungsinya dulu ya, timernya itu sendiri. Ini kita close dulu timernya,
kita di latihan 4 di source itu letaknya di udah banyak di bawah sini boleh deh. Oke ya, timer, dan di sini kita butuh importnya untuk library-nya ya. Jadi Javax Swing Timer. Oke. Kita sudah import Javax Swing Timer, kemudian kita butuh di constructor. Kalau nggak salah disimpannya di bawah constructor deh. Di sini ada copy paste dulu ya. Copy. Sebelum itu saya lupa tadi buat progress bar-nya itu sendiri, Pak. Ada di ini. Ada di swing controls juga. Progress bar, simpan, sini aja ya. Kemudian kita beri nama misalnya progress bar aja. Huruf kecil semua saya gabung. Kemudian kita balik lagi ke source. Di situ ada constructor, di bawahnya kita pastekan. Nah, di sini masih ada error karena di sini kalau di sini masih ada error kayak seperti ini namanya ya, nama sesuai dengan progress bar-nya. Tadi saya progress bar, ikutin saja. Kita copy aja dulu ya. Copy, ini juga sama progress bar. Ini juga sama progress bar. Oke ya, oh ini belum nih. Ini masih belum get value-nya. Pun sama. Oke, yang belum ini action perform ini sebenarnya butuh import juga. Nah, action event kalau sudah, kemudian ini pun sama action listener juga butuh import library-nya dari Java itu sendiri. Nah, setelah itu untuk memulainya kita mau men-triggernya di button mana nih? Misalnya di button enter ya. Kita double klik. Kemudian di bawahnya saja nggak apa-apa, di atasnya pun nggak apa-apa. Nanti kita beri source seperti ini, timer progressnya biar di start. Oke ya, atau di atasnya aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak apa. Setelah itu kita coba run. Kita tes salah satu ya, file tadi yang new ya. Kemudian solar premium. Kemudian ini muncul, kemudian dikali 5, enter. Nah, di sini jalan progress bar-nya. Oke, itu progress bar juga bisa dimanfaatkan ya nanti buat fitur tugas utama kalian. Nah, tar dulu deh. Sebelum itu, saya akan memberikan pemaparan sedikit aja ya di progress bar-nya. Nah, di sini progress bar-nya, progress bar yang ada di design, kemudian set value-nya itu berkaitan sama yang ada di progress bar. Get value-nya akan bertambah, artinya plus 1 itu ya nambah 1, artinya ya tadi menambah dari sisi banyaknya progress bar itu sendiri. Kemudian if progress bar get value-nya ya didapatkan, maka akan sampai dengan get maximum, artinya sampai dengan batas ukuran si progress bar itu sendiri. Dan nanti set value-nya dari default-nya dari 0, dan timer progress stop itu artinya nanti stop itu artinya progress bar itu akan stop disesuaikan dengan di sini dengan objek yang dibuat, yaitu timernya. Di sini 50 itu setahu saya 50 mili detik, artinya 5 detik. Kalau misalkan mau 10 detik ya 100. Setahu saya ya, kalau teman-teman ada yang bisa memberikan masukannya atau misalkan pengetahuannya tentang progress bar, bisa diskusi lagi lebih lanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk buttonnya hanya tinggal memanggil metode yang sudah dibuat, timer progress start, artinya tinggal di start aja gitu. Nah, tapi di sini teman-teman, jujur sebenarnya saya ingin progress bar ini benar-benar dimanfaatkan. Awalnya tadi saya berniat, saya juga kebetulan sedang mencari dan di bukan minggu ya, di semester sebelumnya, artinya kakak tingkat kalian yang sudah sekarang mungkin semester 5 ya, berarti setahun yang lalu, itu banyak yang menggunakan progress bar kemudian dimanfaatkan. Nah, yang jujur yang saya masih penasaran, bagaimana sih progress bar itu dimanfaatkan dan disesuaikan timingnya terhadap proses yang kita inginkan. Contoh,
Kayak tadi kalau kalian mungkin ngelihat kan, kita beri nilai, kemudian di sini ketika kita enter, ini kan muncul hasilnya, muncul hasil, tapi progress bar masih jalan gitu kan. Nah, muncul hasil. Nah, yang saya inginkan sebenarnya ketika diklik enter, itu progress barnya jalan. Setelah progress barnya habis mentok, baru muncul nilai. Nah, ini saya jadikan tantangan buat teman-teman aja, artinya buat rekan-rekan mahasiswa. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang bisa mengerjakan tugas ini, artinya gini, saya punya tugas 2 ya. Artinya gini, untuk tugas absensi di minggu keempat, kalian cuma tinggal kerjakan ini saja cukup. Artinya gini, kalau misalnya kalian mau ngejar absensi, kalian ikutin aja latihan dari saya. Cuma tinggal ngikutin aja latihan dari saya. Buat ini, buat menu bar, menu itemnya masukin, kemudian combo box bernilai, ada 4 ya tadi. Combo box bernilai, menu bar, menu item, kemudian nanti belajar spinner, habis itu nanti belajar progress bar. Cuma buat itu aja. Itu untuk absensi saja. Tapi kalau untuk yang mau ngejar label hijau itu yang saya janjikan 5 orang terbaik. Saya mintanya 5 orang, bukan 5 kelompok ya. 5 orang terbaik di minggu sebelum UTS. Itu artinya akumulasi label hijaunya terbanyak, itu akan mendapatkan reward auto 100 UTS-nya ya. Maka daripada itu, untuk yang mau ngejar label hijau ini, tantangan saya, kalian harus buat simpel aja kok. Boleh perkalian, boleh penjumlahan, boleh pengurangan ya, boleh apalagi sih saya lupa, pembagian. Yang jelas ketika tadi yang saya inginkan, ketika ini di enter gitu ya, misalkan ini diubah deh, ketika di enter 9 enter, si progress bar ini jalan dulu sampai mentok, tek, habis baru ini muncul. Sebenarnya tadi saya sempat nyari-nyari, cuma faktor M ya, faktor M sama faktor U gitu. Faktor M itu ya saya cenderung lebih fokusnya nggak bisa di aplikasi ini saja, artinya saya ada fokus yang lain. Yang kedua faktor U, karena faktor lain lah yang saya ada hal yang ingin saya kerjakan, maka saya ingin mencoba rekan-rekan deh, bisa nggak gitu buat seperti itu. Tugasnya itu aja, dan itu yang saya ambil adalah 5 orang tercepat. Jadi nanti saya buka tugasnya di kuliah online, 5 orang tercepat, jadi saya tinggal sort aja 5 orang yang tercepat, kemudian saya cek apabila apabila yang ingin mengejar label hijau, tantangan saya cuma itu. Jadi misalkan operasi bilangan di enter, jangan muncul dulu hasilnya, tapi disesuaikan dulu progress barnya, beres baru muncul. Nah, itu baru oke. Itu tugas untuk label hijaunya atau untuk rewardnya, saya minta 5 orang terbaik. Dan keuntungan lainnya, apabila rekan-rekan yang bisa mengerjakan cuma 5 orang ya, tapi kalau misalnya ada yang ke-6 nggak saya nilai, saya cuma ngambil 5 orang doang khusus yang tugas ini. Apabila rekan-rekan mampu 5 orang tercepat bisa menjawab tantangan saya ini, bisa ya, artinya tadi penjumlahan atau perkalian, kemudian progress barnya jalan, setelah mentok baru muncul hasilnya. Dan itu jangan cuma dilihatkan aplikasinya saja, tapi dijelaskan ya, bagaimana sih teknisnya gitu, kok bisa seperti itu. Jadi buat videonya juga, nanti dijelaskan skripnya seperti apa, dan jelaskan fungsi seperti ini loh Pak sebenarnya gitu. Jadi sebagai bahan diskusi buat saya juga gitu. Jadi jangan, saya pernah bilang sebelumnya, kita harus diskusi, ada timbal baliknya gitu ya, biar seru mata kuliahnya atau di perkuliahannya. Nah nanti rewardnya, selain kalian tadi yang pertama mendapatkan label hijau, yang kedua, kalian di minggu depan akan dibebas tugaskan dari tugas pertemuan. Artinya kalian nggak perlu ngerjain tugas pertemuan, kalian otomatis dapat label hijau. Jadi otomatis untuk bagi mahasiswa yang bisa menjawab tantangan ini, kalian otomatis mendapatkan 2 label hijau di pertemuan yang keempat dan pertemuan yang kelima. Tapi tetap nanti ada tugasnya. Kalau misalkan ada yang bisa lagi, tetap nanti saya pilih lagi 4 ya. Kalau itu 4 orang terbaik. Jadi tugas di minggu depan tetap ada, rewardnya tetap ada. Tapi kalau ini yang 5 orang ini bisa, dia otomatis
2 label hijau dan dibebas tugaskan dari tugas pertemuan di minggu depan. Itu aja. Oke ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat ini. Kalau misalkan tadi dari penjelasan saya ada yang kurang dimengerti berkaitan sama tugasnya tadi ya, boleh ditanyakan lagi di grup. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengejar 2 label hijau dan dibebas tugaskan dari tugas pertemuan di minggu depan, kerjakan secepat mungkin karena 5 orang saja yang saya minta. Dan dijelaskan progresnya seperti apa, bagaimana sih progress bar itu ketika dia sudah beres baru dia muncul nilai. Jadi jangan kayak saya, kalau punya saya progress barnya hanya sebagai progress bar biasa, tapi jangan sampai disesuaikan ya, artinya Pak ini kan munculnya, nah munculnya kan ini berapa detik, ini disesuaikan aja berapa detik, jangan seperti itu. Kalau bisa ininya munculnya dijeda, kalau bisa diikutin sama progress bar, misalkan 10 detik. Ini bagaimana nih biar muncul 10 detik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya tutup perkuliahannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.